Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscilla Aprilia, NIM 1501887. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai ujian akhir semester SI Pasal 31 Pengembangan Sumber Daya Air. Yang pertama, mungkin saya ingin menjelaskan mengenai idealisme saya di bidang PSDA, dimulai dengan penjelasan sedikit mengenai DISC, TPB, dan juga Organizational Behavior. Apa itu DISC? DISC merupakan teori pengembangan diri individu yang salah satu manfaatnya adalah untuk memfasilitasi kinerja tim. 4 komponen DISC yaitu dominan, influence, steadiness, dan compliant. Untuk saya sendiri, saya memiliki kepribadian DISC CDI. Selanjutnya adalah yang kedua, TPB atau Theory of Planned Behavior. TPB merupakan teori mengenai perilaku individu untuk mempelajari dan memahami perilaku manusia dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Dan yang terakhir adalah organizational behavior, yaitu teori mengenai perilaku manusia dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari organisasi tersebut. Nah, mungkin selanjutnya, memang apa hubungan dari ketiga ini dengan idealisme saya di bidang PSDA? Nah, idealisme saya di bidang PSDA merupakan bahwa organizational behavior sangat berkaitan dengan PSDA. Karena di PSDA kita berhubungan dengan banyak pihak dan membutuhkan kolaborasi antar pihak. Dalam kolaborasi ini dibutuhkan interaksi berdasarkan teori DSC dan TPB. Berdasarkan TPB, untuk mengubah perilaku seseorang, kita harus menemukan niat di tubuh orang itu. Hal itu didukung dengan teori DSC, di mana seluruh komponen kemasyarakatan seperti pemerintah dan masyarakat dengan masing-masing tipe DSC-nya dapat membuat sebuah tim yang kokoh untuk mencapai suatu tujuan yang sama dan mengikat, yaitu pengembangan sumber daya air. Nah, berdasarkan idealisme saya tersebut, saya menyusun master plan PSDA. Di sini saya menggunakan bantuan dari analisis SWOT dan juga analisis penilaian kriteria. Nah, pertama di sini saya analisis dulu dari strength, weakness, opportunity, dan threat dari kondisi PSDA di Indonesia. Yang pertama dari bidang internal, yang menurut saya di Indonesia strength-nya adalah banyaknya kawasan air yang dapat dimanfaatkan untuk konservasi. Nah, namun terdapat juga weakness, yaitu kurangnya infrastruktur sumber daya air yang memadai. Dari bidang eksternal terdapat juga opportunity dan threat. Opportunity-nya antara lain tingginya jumlah masyarakat. Nah, masyarakat ini tentu dapat bekerja sama untuk mendukung pengembangan sumber daya air. Namun terdapat threat, yaitu bencana alam yang diakibatkan oleh kurangnya pemeliharaan sumber daya air di Indonesia. Dari keempat strength, weakness, opportunity, dan threat tersebut, saya menyusun strategi masing-masingnya. Yang pertama, strategi dari strength dan opportunity adalah edukasi masyarakat. Kenapa? Karena peran masyarakat ini sangat penting dalam mendukung pengembangan sumber daya air. Yang kedua, dari weakness dan opportunity, saya membuat strategi rehabilitasi dan perawatan infrastruktur yang berkelanjutan. Yang ketiga, dari strength dan threat, saya menyusun strategi penggalangan dana yang nantinya dana tersebut tentunya digunakan untuk pengembangan sumber daya air. Dan yang keempat, saya membuat strategi inovasi infrastruktur. Kemudian saya melakukan penilaian kriteria, di mana kriterianya adalah biaya, dampak, visibilitas, potensi, dan total. Nah, setelah dilakukan penilaian, ternyata yang menurut analisis saya paling urgent untuk dilakukan adalah mengedukasi masyarakat. Selanjutnya, saya ingin sedikit membahas mengenai perundang-undangan yang telah ada di Indonesia terkait dengan pengembangan sumber daya air. Beberapa peraturan perundangannya antara lain UU nomor 11 tahun 1974, UU nomor 7 tahun 2004, keputusan MK untuk membatalkan UU nomor 7 tahun 2004, serta UU nomor 17 tahun 2019. Yang pertama, UU nomor 11 tahun 1974. Undang-undang ini berisi bahwa air berfungsi sosial dan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Air dan sumbernya termasuk sebagai kekayaan alam, dan pemerintah memiliki wewenang untuk mengelolanya, mengembangkan, menyusun, mengesahkan, serta memberi izin pemanfaatan dan penggunaan sumber daya air, mengatur perizinan, serta mengatur birokrasi atur berbagai macam pihak dalam persoalan air atau sumber air. Selanjutnya, undang-undangnya diperbarui dengan UU nomor 7 tahun 2004. Undang-undang ini dibuat karena ada tekanan dari Bank Indonesia dan IMF untuk menghadapi krisis air. UU nomor 7 tahun 2004 berisi tentang wewenang dan tanggung jawab pemerintah serta pemerintah provinsi dalam sumber daya air. Berisi juga tentang perlindungan dan pelestarian sumber daya air serta pelaksanaan pengembangan sumber daya air yang dilakukan melalui tahapan survei, investigasi, dan perencanaan serta berdasarkan pada kelayakan teknis, lingkungan, dan ekonomi. Nah, namun undang-undang ini nantinya akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. MK menjatuhkan putusan bahwa UU nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air dibatalkan atau dinyatakan tidak lagi berlaku karena bertentangan dengan Konstitusi UUD RI tahun 45. Dibatalkan UU nomor 7 tahun 2004 ini
berdampak positif dalam kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena semangat hak masyarakat atas air bisa terpenuhi dan kekayaan alam berupa air bisa sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. Nah, mungkin saya ingin sedikit menjelaskan mengenai apa penyebab pembatalan dari UU Nomor 7 Tahun 2004. UU Nomor 7 Tahun 2004 dibatalkan. Kenapa? Karena tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 45. Yaitu yang pertama di pasal 9, pasal 41 dan pasal 45, di mana menggambarkan mengenai pelepasan tanggung jawab negara atas pemenuhan hak atas air dari rakyatnya, serta pasal 2, 8, 9, 11, 40, dan 80 yang menggambarkan adanya pergeseran makna air dari barang yang publik menjadi komersial. Nah, sehingga diperbarui lagi menjadi UU Nomor 17 Tahun 2019, di mana UU ini berisi tentang penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak masyarakat setempat dan hak serupanya, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat penghapusan 7 pasal dalam undang-undang ini, yang akhirnya membuat pemerintah provinsi, kabupaten atau kota kehilangan kewenangannya untuk mengatur dan mengelola sumber daya air. Nah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan UUD 45 dan Pancasila. Kenapa? Karena Undang-Undang ini menyatakan bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang sesuai dengan UUD 45. Selanjutnya, air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun, serta kebutuhan air yang justru semakin meningkat, sumber daya air ini perlu dikelola dan dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi. Nah, saya melakukan sedikit evaluasi mengenai UU Nomor 17 Tahun 2019. Mungkin sedikit background bahwa pengaturan mengenai sumber daya air itu dilakukan agar PSDA diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Maka dari itu, pengaturan sumber daya air harus bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air, menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber daya air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat, serta menjamin pelestarian fungsi air dan sumber daya air untuk pembangunan yang berkelanjutan. Nah, mungkin sedikit insight atau input dari saya mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 adalah supaya tidak memastikan bahwa perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan pada sumber daya air maupun sarana prasarananya tidak terjadi, pemerintah harus menegaskan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangannya. Diperlukan upaya pengawasan pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh pemerintah dan juga dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Oke, selanjutnya saya ingin sedikit menjelaskan mengenai edukasi masyarakat di bidang PSDA di dalam prinsip Sibilacom. Edukasi masyarakat ini sangat penting untuk keberjalanan PSDA. Jika seluruh masyarakat bersama-sama melakukan peran dan kewajiban dalam menjaga sumber daya air, maka tentunya permasalahan sumber daya air yang kerap terjadi di Indonesia dapat dikurangi. Edukasi ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi langsung atau juga menggunakan teknologi-teknologi seperti bantuan media. Setelah dilakukan edukasi, nantinya akan terbangun sense of belonging oleh masyarakat terhadap infrastruktur sumber daya air yang dimiliki, sehingga nantinya pengelolaan dan perawatan mengenai infrastruktur sumber daya air dapat terjadi dengan alamiah atau natural. Nah, kemudian saya juga menyusun master plan PSDA untuk 25 tahun ke depan. Yang bisa dilihat ini merupakan sedikit penjelasan juga dari strategi yang tadi saya menggunakan analisis SWOT. Yang paling urgent tentunya merupakan edukasi masyarakat. Saya merencanakan untuk melakukan itu dalam 5 tahun pertama. Kemudian selanjutnya, untuk 5 tahun selanjutnya dilakukan rehabilitasi dan perawatan berkelanjutan. 5 tahun selanjutnya konservasi air, 5 tahun selanjutnya penggalangan dana, dan 5 tahun selanjutnya inovasi infrastruktur. Maka saya ingin sedikit menjelaskan mengenai master plan saya. Yang pertama, edukasi masyarakat yang harus dilakukan 5 tahun pertama. Kenapa harus dilakukan paling pertama? Karena sesuai yang saya sampaikan tadi, edukasi besar-besaran kepada masyarakat itu akan berperan penting dalam menjaga pengembangan sumber daya air. Tahap ini sangat penting untuk dilakukan karena tanpa adanya pengetahuan dari masyarakat akan kepentingan untuk menjaga sumber daya air tersebut, tidak akan muncul sense of belonging dari masyarakat, sehingga masyarakat tidak akan turut serta berperan secara aktif dalam menjaga sumber daya air. Nah, jika edukasi sudah dilakukan pada 5 tahun pertama, 5 tahun selanjutnya akan dilakukan rehabilitasi berkelanjutan.
Rehabilitasi berkelanjutan merupakan tahap selanjutnya dari langkah edukasi yang telah dilakukan. Setelah dilakukan edukasi, akan terbangun sense of belonging dari masyarakat, sehingga seharusnya masyarakat akan berperan secara aktif dalam melakukan pengelolaan dan perawatan berkelanjutan. Kemudian, 5 tahun setelah itu, saya akan berfokus dalam konservasi air. Kenapa? Apa itu konservasi air? Konservasi air merupakan upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan makhluk hidup. Nah, menurut saya, pemerintah perlu secara aktif melakukan konservasi air, baik itu dengan pelestarian sumber daya air, pengelolaan kualitas air, dan juga pengendalian pencemaran air. Kemudian pada 5 tahun setelahnya, di sini saya akan melakukan penggalangan dana. Nah, dengan melakukan penggalangan dana, diharapkan bahwa masyarakat yang mungkin memiliki resource yang lebih dapat membantu pelaksanaan pengembangan sumber daya air. Tapi di sini saya tidak ingin hanya berfokus pada masyarakat, melainkan diimplementasikan juga pajak yang tinggi bagi perusahaan yang menggunakan sumber daya alam di Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab dari perusahaan tersebut yang menggunakan sumber daya Indonesia terhadap lingkungan. Nah, nanti saya berharap bahwa dana ini akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pengembangan sumber daya air, terutama mungkin untuk research, development, dan innovation. Nah, selanjutnya di 5 tahun terakhir, setelah mungkin dananya sudah terkumpulkan, masyarakat telah edukasi, konservasi air telah dilakukan, dan juga rehabilitasi telah dilakukan, di sini mungkin kita masuk ke puncaknya, yaitu inovasi infrastruktur. Pada tahun terakhir ini, komponen yang berperan penting adalah akademisi serta pemerintahan. Di sini menurut saya akademisi memiliki tanggung jawab lebih untuk menggunakan ilmunya demi kepentingan umum, seperti kebutuhan untuk pengembangan sumber daya air. Nah, mungkin sedikit sebelum menjelaskan video ini, saya menyampaikan beberapa pesan terkait pengembangan sumber daya air di Indonesia. Setelah mengambil mata kuliah ini, saya menyadari betapa pentingnya peran serta masyarakat yang aktif dalam keberjalanan PSDA. Maka dari itu, menurut saya, kita sebagai masyarakat dapat mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, seperti tidak membuang sampah dan tidak menguras air. Nah, kita juga perlu menyadari ternyata integritas itu sangat penting dalam kehidupan. Agar ketika kita telah mendapatkan ilmu yang mungkin kita dapatkan dari perkuliahan atau dari tempat-tempat lain, kita dapat memanfaatkan ilmu-ilmu tersebut demi kepentingan orang banyak. Mungkin sedikit saya juga ingin berdoa untuk PSDA, di mana saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa mau senantiasa menuntun negara kita tercinta dalam mengembangkan sumber daya airnya. Semoga Tuhan juga menolong pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air, dan agar seluruh keputusan yang diambil oleh pemerintah tersebut dapat menolong kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan terakhir, semoga apa yang telah kita pelajari dalam 1 semester ini dapat bermanfaat sebesar-besarnya untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Dan mungkin sedikit pesan-pesan terakhir saya untuk generasi mendatang adalah yang pertama, jangan pernah berhenti belajar. Karena sebagai seorang manusia, kita didekati dengan kemampuan untuk belajar. Saya yakin bahwa ke depannya ilmu-ilmu yang telah kita pelajari tidak ada yang terbuang sia-sia dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Dalam melakukan upaya pengembangan sumber daya air, mulailah dari diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang kecil. Terapkanlah ilmu yang telah kita pelajari dalam kehidupan agar orang-orang di sekitar kita juga dapat mengikuti langkah kita. Dan mungkin sebelum benar-benar mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang pertama Pak Agung dan Bu Lydia yang telah senantiasa menyampaikan ilmunya kepada mahasiswa mata kuliah PSDA dalam 6 bulan terakhir, dan juga kepada kakak-kakak asisten, Kak Putu dan Kak Alfandi yang telah membimbing kita juga dan membantu dalam mulai dari asistensi, tutor, dan juga pekerjaan tugas besar, dan juga yang terakhir mungkin untuk teman-teman di kelas PSDA, terima kasih banyak untuk 6 bulannya. Mungkin cukup segini dari saya untuk ujian Tekum ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Dadah, terima kasih.